Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian kedua. Dipermalukan telak di persidangan. AC di pengadilan agama terasa panas. Tidak ada pengaruhnya sama sekali meskipun suhu yang diseting sudah menyentuh angka 20 derajat Celcius. Arif tidak menyangka begitu saja kalau ini adalah saat-saat di mana rumah tangga yang mereka sudah bangun akan berakhir. Tidak masalah, pikirnya. Dia pasti bisa melewati ini. Semua demi Halil, apalagi yang bisa dia perjuangkan selain anak semata wayangnya. Jantungnya berdebar-debar saat seorang hakim masuk di ruang mediasi, bersamaan dengan itu datanglah Jannah. Arif menatap Jannah di kesempatan itu setelah kurang lebih selama seminggu mereka tak pernah bertatap muka. Ada perasaan mendongkol. Jannah pun demikian, perasaan yang sulit diungkapkan. Benarkah Arif sudah tidak mencintainya lagi? Benarkah Arif sudah tidak memperjuangkannya lagi? Hakim yang menjadi mediasi bertanya banyak hal tentang alasan Jannah menggugat cerai. Jannah bercerita panjang lebar tentang kelakuan Arif. Mulai dari nafkah, perhatian dan juga keharmonisan rumah tangga yang mulai jarang akhir-akhir ini. Arif sama sekali tidak menyanggah, karena memang itu yang terjadi. Apa itu tidak bisa dibicarakan baik-baik? Kalian masih ada anak? Coba pikirkan masa depan anak kalian, bujuk hakim agar Jannah bisa mencabut gugatan cerainya. Anak tetap urusan kami Pak Hakim. Kami akan merawat anak kami dengan baik, tetapi untuk bisa hidup bersama saya rasa sudah tidak bisa lagi, kata Jannah dengan tegas. Arif tidak banyak bicara. Hatinya masih terguncang. Orang yang selama ini dia cintai kenapa harus seperti ini? Semua berakhir begitu saja. Berusaha untuk bisa tenang. Arif menghela nafas, tangannya mulai berkeringat. Dia tidak siap untuk menghadapi semuanya. Pak Arif, Bapak masih mencintai istri Bapak? Tanya hakim. Kalau misalnya Ibu Jannah memberikan syarat agar rumah tangga kalian tetap utuh, kira-kira Bapak Arif mau? Pak Hakim, tidak perlu memperpanjang urusan. Dia sudah tidak mencintai saya lagi, ucap Jannah. Sebentar, Ibu. Kita perlu mendengar penjelasan Pak Arif dulu, kata hakim. Arif mengeluarkan sapu tangannya, lalu membasuh keringat yang ada di dahinya. Dia memberi isyarat agar diberi waktu sejenak. Hakim yang penasaran pun memperbolehkannya. Butuh beberapa waktu sebelum Arif berbicara dengan lugas. Pak Hakim, persoalan ini sebenarnya memang salah saya. Saya tidak bisa mendidik istri saya. Saya yang bersalah. Saya akui kalau nafkah yang saya berikan tidak cukup, karena memang saya belum mendapatkan pekerjaan yang tepat setelah mendapatkan PHK dari tempat kerja saya terakhir. Demikian juga mencari pekerjaan saat ini juga sulit. Saya bekerja di berbagai tempat, hutang sana hutang sini. Namun, menafkahi keluarga itu masih jadi tanggung jawab saya. Saya setiap bulan selalu memberikan nafkah, saya ada buktinya dan istri saya juga tahu. Kalau memang nafkah yang saya berikan tidak cukup maka iya, itu tidak cukup, tapi saya menolak untuk dituduh tidak pernah memberi nafkah. Itu dua hal yang berbeda, kata Arif. Hakim mengangguk-angguk. Iya, setuju. Itu benar. Nafkah tidak cukup bukan berarti tidak memberi nafkah. Arif melanjutkan. Pak Hakim, saya minta maaf sebelumnya. Karena sepertinya istri saya sudah benar-benar tidak ingin melanjutkan rumah tangga ini, saya akan hargai keputusannya. Asalkan dengan satu syarat. Jannah dan hakim memperhatikan Arif. Ini di luar rencana Jannah sebenarnya. Dia menginginkan sidang ini berlangsung lama, sebab dia tahu untuk bisa bersama dengan Ustadz Thalib, dia setidaknya butuh waktu hingga mereka bisa tinggal bersama. Terlebih, kawan-kawan Arif juga adalah kawan-kawannya. Akan sangat heboh kalau sampai keretakan rumah tangga mereka tercium oleh pihak luar. Halil harus ikut bersama saya, kata Arif. Tidak bisa. Kenapa harus begitu? Halil ikut ibunya, protes Jannah. Sebentar, sebentar. Menurut peraturan anak sebelum usia 12 tahun harus ikut ibunya sebagai pemegang hak asuh. Bila anak sudah lebih dari 12 tahun, maka itu akan dikembalikan lagi kepada keputusan anak, kata hakim. Iya, aturannya seperti itu, lagi pula Halil masih kecil, kata Jannah.
Dia yakin akan menang dalam keputusan hak asuh. Halil pasti akan ikut bersamanya. Maaf, Pak Hakim. Saya ingin memberikan sesuatu, kata Arif meminta izin. Hakim pun mempersilakan. Arif membongkar ranselnya untuk mengambil laptop. Perasaan Jannah mulai tidak enak. Apa yang akan dikeluarkan oleh Arif? Bukti perselingkuhannya? Tidak mungkin. Arif tidak pernah sejauh itu. Selama ini Jannah sangat rapi menyembunyikan hubungannya dengan Ustadz Talib. Atau itulah yang dia pikirkan selama ini. Sembari Arif menghidupkan laptopnya, dia mengambil beberapa lembar dokumen yang dibawanya ke dalam sebuah map. Setelah itu dia berikan map tersebut kepada Hakim. Map plastik tersebut kemudian dibuka oleh Hakim dan saat melihatnya Hakim terkejut. Laptop tersebut membuka folder. Ada beberapa file di sana. Kemudian, salah satunya dimainkan oleh Arif. Saat player menyala, terlihatlah sebuah video yang cukup aneh bagi Jannah. Sebab dia cukup mengenali tempat di mana video itu merekam. Itu adalah kamar tidurnya. Coba Pak Hakim menonton video ini untuk beberapa saat. Tidak lama, karena durasinya panjang saya potong. Kalau mau versi full saya bisa juga berikan, kata Arif. Jannah mulai gelisah. Apakah Arif memasang kamera tersembunyi di kamarnya? Sejak kapan? Kenapa dia yang sering membersihkan kamar tidak pernah tahu kalau suaminya memasang kamera pengintai? Tidak, itu salah. Dia beberapa waktu memang tidak membersihkan kamar. Itu terjadi saat dia dan Ustadz Talib janjian untuk ketemu di rumahnya. Oh tidak. Apakah itu video rekaman perselingkuhannya? Tiba-tiba saja di layar video muncul dua insan yang berciuman panas. Hakim yang melihat pun melotot, terlebih saat tahu siapa yang ada di video tersebut. Tampak baju Jannah dilucuti, kecuali jilbabnya. Adegan berikutnya sang pria sedang memadu nikmat dengan seorang perempuan yang diakini itu adalah Jannah. Video nikmat itu pun dihentikan oleh Arif, karena tidak perlu sang hakim menonton keseluruhan. Itu apa mas? Tanya Jannah. Mas mau fitnah aku? Arif mengangkat bahunya. Dokumen yang saya berikan ke Pak Hakim adalah bukti chat istri saya dengan selingkuhannya. Artinya, sudah jelas. Istri saya berselingkuh. Jangan mengada-ada kamu mas, kamu mau menyerangku dengan fitnah ini? Jannah berusaha membela diri. Kamu juga selingkuh. Kamu selingkuh dengan Azizah? Kamu punya buktinya? Jannah terdiam. Dia tidak siap. Dia tidak pernah menyangka Arif bisa sejauh itu. Pak Hakim. Bukti-bukti perselingkuhan ini sudah jelas. Istri saya, Jannah telah berselingkuh dengan seorang pria. Kalau Pak Hakim ingin mengetes atau mendatangkan saksi ahli apakah video ini benar atau tidak silakan. Bapak sekalian datangkan juga si pria yang ada di video ini juga silakan. Tapi saya cukup sampai di sini, dia ingin cerai? Saya kabulkan, ucap Arif tegas. Ibu Jannah, apa ibu punya hal-hal yang bisa membela ibu? Tanya Hakim. Jannah kebingungan. Saya butuh waktu Pak Hakim. Mediasi hari itu pun berakhir. Masih ada babak panjang kalau persidangan ini dilanjutkan. Jannah hari itu rasanya seperti dipermalukan dan dikuliti habis-habisan. Dia pun stres dan berusaha untuk menenangkan diri. Bagaimana sidangnya? Tanya Ustadz Talib saat mereka bertemu lagi di hotel. Kacau. Arif tahu semua, jawab Jannah. Maksudnya? Dia tahu semua, chatting kita, bahkan dia punya rekaman video kita sedang bercinta, kata Jannah. Apa aku bilang? Kalau dia memang mencintaimu, kenapa dia tidak memperjuangkanmu? Malah diam dan membiarkanmu direbut oleh orang lain? Jannah sudahlah, jangan kamu urusi dia lagi. Lupakan dia, bujuk Ustadz Talib. Tapi aku masih belum bisa menerimanya. Dia jahat sekali, kalau memang dia sudah tahu kita selingkuh, kenapa dia diam saja? Kenapa? Kata Jannah sambil menangis. Ustadz Talib pun memeluknya berusaha untuk menenangkan Jannah. Jannah akhirnya menghapus air matanya. Satu hal yang pasti, dia tidak tahu lagi bagaimana menghadapi wajah suaminya nanti. Sebelum pengadilan agama mengetok palu, mereka masih suami istri secara hukum. Dia kembali teringat anaknya, ingin sekali dia memeluk anaknya di saat-saat seperti ini.
Namun, semuanya sudah terlambat. Dia sudah terlalu jauh bertindak. Pasti Arif juga tidak akan membiarkan mendekati Halil. Kau tak perlu khawatir. Apapun kebutuhanmu aku akan memenuhinya, kembali Ustadz Talib mengeluarkan kata-kata rayuan. Tapi, Mas masih jadi status suami orang, apa kata orang nanti, tanya Jannah. Gak masalah, aku akan menikahi kamu juga. Di dalam agama kan tidak dilarang memiliki istri lebih dari satu, kata Ustadz Talib. Lelaki itu memegang wajah Jannah. Dia berusaha untuk meyakinkan Jannah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Memang dalam hal kekayaan Ustadz Talib cukup kaya. Bisnisnya besar dan punya banyak toko. Harismanya tinggi, terlebih setelah dia menikahi seorang perempuan kaya, anak dari pemilik pesantren. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya perselingkuhan dia aman sampai sekarang dan tidak diketahui oleh keluarganya. Wajah Ustadz Talib mendekat ke Jannah. Mereka saling pagut. Mata Jannah memejam. Sungguh sebenarnya kalau dia bisa memutar waktu, dia ingin menikah dengan Ustadz Talib daripada Arif, tapi takdir berkata lain. Sejak kuliah dia sudah jatuh cinta kepada lelaki ini, sayangnya Ariflah yang lebih berani dan mendahului. Tangan sang lelaki mulai bergerak aktif. Tapi itu tidak akan lama, terlebih Jannah mulai membantu untuk melepas baju gamisnya. Sang Ustadz juga rasanya tak sabar ingin kembali lagi beradu fisik, kulit dengan kulit. Rasanya juga tak akan ada habisnya untuk memadu hasrat dengan Jannah, seorang perempuan seksi yang sudah jadi bahan idamannya semenjak masih kuliah dulu. Sekarang, cinta mereka dipersatukan lagi walaupun dengan cara yang kurang baik, tapi itu masa bodoh pikirnya. Satu persatu pakaian pun diloloskan. Hanya tinggal kerudung berwarna krem saja di kepala Jannah. Lelaki laknat ini sudah ditebak, ingin memadu kenikmatan Jannah dengan memakai kerudung. Perempuan itu pasrah begitu saja, karena hasrat kenikmatan sudah menyeruak di dalam jiwanya. Oh sayang. Pandai nian kau ini, ucap Talib. Kepala Jannah terangguk-angguk. Jannah tak perlu diajari lagi untuk hal-hal seperti ini. Jam terbangnya sudah tinggi, dia tahu titik ternikmat ada di sebelah mana. Inilah yang membuat Talib tergila-gila kepadanya. Sudah sayang, gantian, kata Talib. Dia tahu kalau ini diteruskan, bisa-bisa dia sudah keluar lebih dulu. Jannah menghentikan aktivitasnya. Talib pun memposisikan diri mengambil ancang-ancang. Permainan Talib tak bisa diragukan lagi, luar biasa. Arif saja kalah. Meskipun Arif juga pernah memberikannya kenikmatan seperti itu, tetapi sungguh tidak ada apa-apanya. Dan benar saja, Jannah berteriak saat mencapai puncak. Ah, udah maas. Nikmat, ucap Jannah. Napasnya terengah-engah sambil memejamkan mata. Baru puncak pertama saja rasanya seperti ini. Bagaimana berikutnya? Talib belum menuju ke menu utama. Dia masih mengambil ancang-ancang sambil mengamati kenikmatan di hadapan perempuan yang dia cintai ini. Si Jagur telah siap. Tapi Talib mendiamkannya dulu, sengaja sedikit menggoda Jannah. Mas, please masukin, pinta Jannah. Bersambung.